Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sebagian dari kita sering memaknai bahwa pesta demokrasi yang kita laksanakan di tahun 2024 ini sebagai pestanya rakyat. Pesta rakyat bukan dalam berarti mereka diberikan kebebasan untuk menentukan hak pilih, tapi pesta yang betul-betul pesta. Artinya apa? Kita bisa melihat bahwa contohnya kemarin ketika kita selesai kegiatan pemungutan suara, kalau kita jalan-jalan ke pasar, itu kita lihat bakul bakso itu paling laris. Kemudian toko-toko baju itu udah kayak di pasar Tanah Abang. Karena apa? Mereka merasa bahwa setelah mereka berhasil mencoblos, mereka layak merayakannya dengan uang yang mereka dapatkan barangkali dari serangan fajar atau dari mereka memperoleh dari calon yang memberikan amplopnya dan seterusnya. Padahal yang dimaksud dengan pesta rakyat bukan semacam itu, ya. Yang dimaksud pesta itu artinya kebebasan warga negara dalam menentukan pilihannya, dia sebagai seorang subjek yang berhak memilih apapun orang, partai, ataupun calon yang maju dalam kontestasi pemilihan itu tanpa dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya di luar keinginan dirinya, diancam, diarahkan, diiming-imingi, yang itu tentunya bukan sebagai seorang subjek tapi sebagai sebuah objek yang diarahkan, objek yang digiring, objek yang diberi serangan fajar, semacam itu. Padahal kalau kita lihat menyimak dari hasil Bahsul Masail dari PBNU Jawa Timur, itu disebutkan bahwa kegiatan pemberian dan penerimaan uang pada saat kontestasi pemilihan umum itu dihukumi sebagai hal yang haram, ya. Satu, itu adalah sebagai sebuah riswah. Riswah itu suap, ya. Dan proses suap ini dalam apapun bentuknya, money politik, serangan fajar, ya, ataupun amplopan, itu sebagai bentuk yang dihukumi hak sebagai hal yang haram. Memang ada beberapa yang menyampaikan bahwa ketika seseorang akan merebut hal yang batil menjadi arah yang baik, itu boleh menggunakan semacam riswah ini. Namun kalau kita lihat saat ini, apakah ada hal yang batil yang akan diperebutkan? Tentunya ini perlu hal yang sifatnya pembahasan lebih lanjut. Yang kedua, hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang money politics, itu yang sifatnya melanggar undang-undang. Dan ancamannya tidak main-main, 72 bulan ataupun denda sebesar 1 miliar bila memang tertangkap basah melaksanakan money politik. Dan yang ketiga, tentu ini akan merusak sistem tatanan bernegara. Demokrasi dibangun berdasarkan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tapi kemudian kalau umumnya dipengaruhi dengan iming-iming, diarahkan bukan karena hati nurani ataupun karena bila yang sifatnya subjektif, ya, objektif dari si pemilih, maka tentunya tidak akan menghasilkan seorang pemimpin yang benar-benar kompeten, seorang pemimpin yang benar-benar dilandasi oleh kemampuan dalam hal leadership, ataupun yang diinginkan oleh masyarakat menjadi seorang wakil rakyat di parlemen sana. Tapi karena diarahkan, diiming-imingi atau digiring karena adanya uang money politik tersebut, maka sebisa mungkin kita menghindari hal tersebut untuk supaya kita terhindar dari hal yang sifatnya mudarat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.